Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini akan ada tutor dari Atkesma tentang mata kuliah hidrolika yang akan dibawakan oleh Mbak Fiza. Sebelum memulai tutor kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Tidak kata cukup dalam berdoa. Pada kesempatan kali ini, tutorial hidrolika akan dibawakan oleh Mbak Hafiza. Jadi untuk Mbak Fiza, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Oke, terima kasih Raka. Sebelumnya suaraku kedengaran jelas tidak ya? Terdengar jelas nih. Oke, aku mulai aja. Jadi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam selamat malam teman-teman. Di sini aku bakalan bawain materi tutor terkait mata kuliah hidrolika ya. Bentar. Upsi. Oke, kelihatan jelas gak ya di Zoom-nya? Udah kelihatan jelas nggak, Mbak? Oke, jadi disclaimer dulu teman-teman di sini sebenarnya aku cuma nyiapin tutor EHS hidrolika itu soal EHS angkatanku tahun 2022 esai. Nah, cuman ternyata 30 menit yang lalu aku baru dapat ternyata info bahwa ternyata kalian ini ya apa EHS-nya tuh Pilgan dan aku baru dapat 30 menit yang lalu soal Pilgan yang tahun 2020. Jadi mungkin sorry banget untuk kesempatan kali ini yang aku jelasin itu soal EAS angkatanku aja, tapi aku minta waktu mungkin 1 jam setelah tutor ku kerjain dulu soal yang 2020. Soalnya aku cuma dapet soal dan langsung jawabannya, nggak ada pembahasannya. Jadi nanti aku bikinkan dulu pembahasannya, baru aku share ke Raka, nanti Raka share ke kalian gitu ya. Sorry banget soalnya dadakan ya aku dapet soalnya. Jadi mungkin kita langsung aja nanti per soal kita bahas kalau udah selesai. Kalau aku Eh, akan minta respon untuk Join mah bilangan, kalau kacaleda. udah aman baru kita Baru dimulai next ya. setengah tujuh, Kak. Oke, langsung aja. Jadi di sini soal EAS tahun 2022 itu angkatanku. Itu soal EAS-nya terdiri dari 5 soal, di mana soal pertama itu tentang pipa ekuivalen, soal kedua volumetrik, soal ketiga itu paralel, terus soal keempat itu ada tentang eh, reservoir dan yang terakhir itu tentang pompa gitu. Nah, untuk soal nomor satu langsung aja di sini tuh dibilang soalnya tuh tertera bahwa suatu pipa dengan panjang 1000 meter, diameternya 400 milimeter dengan C-nya 120 dapat diganti dengan pipa. Nah, mungkin di highlight dulu untuk nomor satu ini dia tertulis kan dapat diganti dengan pipa. Nah, oleh karena itu kita asumsikan bahwa hal ini itu menyatakan bahwa soal ini berhubungan dengan pipa ekuivalen yang menggunakan rumus Hazen-William. Terus pipa yang penggantinya punya diameter 550 milimeter dengan C-nya 140. Nah, terus pertanyaannya adalah berapakah panjang pipa yang menggantikan gitu. Nah, mungkin kita bahas dulu terkait rumus-rumusnya. Jadi untuk rumus Hazen-William ini adalah rumus yang lumayan bakalan sering banget dipakai waktu perhitungan pipa pipa bertekanan atau biasanya dalam SDAM gitu. Rumusnya itu ini kursorku kelihatan nggak kalau aku gerakin ya? Kelihatan, Mbak. Oke. Nah, jadi oh oh ya, ini makanya aja. Ya. Nah, jadi ini tuh rumusnya kan ini. Terus yang paling sering keluar itu adalah sebenarnya rumus yang dua di bawah ini. Nah, ini rumus yang bakalan sering banget keluar dan kita pakai. Yang mana K yang ini didapat dari rumus ini, K kecil ini didapat dari rumus ini. Nah, perlu diingat bahwa pipa pada materi pipa ekuivalen itu yang paling penting adalah
Dia punya syarat debitnya sama dan head loss-nya juga sama, tapi diameter pipa sama panjang pipa dan koefisien kekasaran pipanya juga dapat berubah-ubah gitu. Oke, langsung aja pembahasannya. Eh, Oke, sebenarnya nomor ini jawaban EAS aku, tapi mohon maaf banget ini ada kesalahan. Jadi kan pipa pipa satu itu panjangnya L sama dengan 1000 meter, D-nya 400 milimeter, C-nya 120. Sementara terus dia ekivalen dengan pipa 2. Kita sebutkan aja pipa pengganti tadi pipa 2 dengan diameternya 0,55 meter, C-nya 140. Kalau ngerjain soal hidrolika menurutku paling enak kalau misalnya kalian udah dapat data di soal itu tulis lagi ke kertas kalian terus langsung diubah satuannya ke satuan yang paling umum dipakai yaitu meter. Jadi misalnya tadi kan diameternya kita ketahuinya milimeter ya. Itu dikonversi dulu ke meter sebelum dimasukkan ke dalam perhitungan. Kalau aku kecepatan ngomongnya di interupsi aja ya, Rek. Nah, terus ditanya panjang pipa kedua. Nah, kan rumusnya tadi H1 sama dengan HF2, Q1 sama dengan Q2. Nah, rumus HF itu kan Q dikali pangkat 1,8 kali K gitu kan. Nah, karena Q-nya sama, maka bisa coret. Nah, tersisalah H1 sama dengan K2. K1 sama dengan K2. Nah, K1 sama K dengan K2-nya tuh pakai yang ini, K besar. Nah, kalau K besar berarti K kecil kali L, berarti rumusnya nanti ini dikali L. Yang ini ya rumusnya. Nah, langsung aja masukin nilainya. 0,2785 ini konstanta, C ini C1, 120, D1-nya 0,4. Nah, L-nya di sini sorry ya, ini makanya nilaiku jadi 2 doang. Kesalahannya adalah di sini harusnya masukinnya 1000. Nah, oke, terus lanjut aja. Terus C-nya kita tahu C2 sama dengan 140, D-nya sama dengan 0,55. Nah, yang kita nggak ketahui kan L2 ya. Jadi ini nanti dihitung aja nilai ini juga dihitung aja, dapat jadinya 13.000. Ini tuh kesalahan ya, 13.085 sama dengan 0,021 L2. Nah, L2-nya nanti tinggal yang sisi kiri dibagi sisi kanan. Tapi mohon maaf ini ada kesalahan karena harusnya di sini itu nolnya kurang. Oke, nomor satu itu aja kira-kira sudah aman apa bisa kita lanjut? Mungkin bisa satu dua orang menjawab. Bisa lanjut, Kak? Oke, aku lanjut ya. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Jadi nomor 2 ini soalnya tentang venturimeter. Sorry, aku tadi bilangnya volumetric ya. Nah, jadi di sini dia langsung ngasih statement bahwa perhitungan tentang pipa venturimeter dengan air raksa atau merkuri mengalirkan debitnya 200 liter per detik, D1-nya 300 mm, D2-nya 250 mm. Nah, D1-nya tuh di sini yang besar ini, D2-nya itu yang sempit ini, gitu ya. Nah, tapi sebelum mengerjakan soal ini, perlu diketahui bahwa venturimeter itu ada dua jenis pipanya. Nah, ini tuh yang dengan raksa, yang ini. Sementara yang nggak dengan raksa, itu bentuknya seperti ini. Nah, rumusnya itu beda gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa diidentifikasi dulu nanti kalau ada gambar, itu apakah yang dengan raksa ataukah yang tidak dengan raksa. Atau kalau di sini kan sebenarnya dia langsung bilang ya pipa venturimeter dengan air raksa. Nah, karena ini dia pakai air raksa, jadi rumus yang kita pakai itu yang di kanan bawah ini. Yang pertama kan A, hitung kecepatan di titik A. Nah, kalau menghitung kecepatan di titik A, itu nggak ada rumus khusus, kita cuma pakai rumus biasa yang kita gunakan dalam perhitungan hidrolika umumnya kayak di SMA. Q sama dengan V kali A. Terus kalau B, hitung beda tinggi air raksa di H,
ini bisa pakai rumus yang nomor satu. DH sama dengan V2 pangkat 2 per V1 pangkat 2 dikali Ru, ini Ru-nya Ru air, terus kali 2 kali G, 2G kali Ru raksa. Nah, Ru raksa itu biasanya diketahui di soal. Ini sebenarnya lumayan jelas di soal, tapi mohon maaf karena bentuknya apa soalnya ada soalan scan, jadi kurang jelas gitu kelihatannya. Oke, langsung aja. Nah, sekali lagi, tapi karena kalian Pilgan ya, cuman akan lebih baik soalnya karena kayak gini kan rada buram itu gambar aja gitu, gambarnya biar kalian lebih mudah untuk memahami. Terus kayak kataku tadi, kalau satuannya masih kayak liter per detik, milimeter itu ubah aja gitu loh ke satuan yang meter kubik sama meter karena biar nanti nggak susah di ujung di belakang untuk ubah-ubah satuan lagi. Terus kalau kata Pak Bara emang paling enak tuh kalian misalnya kalian nih lupa rumusnya bahkan ya lupa rumus itu kalian bisa memahami atau mendapatkan hasil dari satuan. Jadi tolong satuannya diperhatikan sampai akhir. Nah, oke lanjut aja. Yang A, hitung kecepatan air di titik satu. Berarti di titik satu itu adalah bagian pipa yang lebih lebar. Nah, rumusnya tadi Q sama dengan V dikali A. Nah, A1 istilahnya kan luas penampang ya. Itu sama aja kayak kita ngitung luas penampang lingkaran. Karena ini pipanya bentuk lingkaran tentunya. Jadi langsung aja 1/4 D pangkat 2 kali V. Terus diameternya di D1 ini kita tahu nilainya sebesar 0,3 meter. Dapatlah hasil nanti A1-nya sama dengan 0,071 meter area gitu kan. Nah, terus tinggal ubah ruas, jadinya kita dapat nanti V1 sama dengan 2,817 meter per detik gitu. Nah, ini jawaban yang A. Nah, sementara yang B, hitung beda tinggi air raksa di H. Di H itu yang ini. Nah, rumusnya tadi sebenarnya udah di istilahnya tuh udah disiapkan lah ya dari awal di mana V2 pangkat 2 min V1 pangkat 2 terus per 2G Ru raksa. Nah, makanya kenapa harus dari awal meter kubik per detik itu karena Ru airnya juga harus diperhatikan ya karena Ru air tuh kan kalau liter itu 1 liter per 1 liter ya kalau nggak salah. Eh, aku lupa deh pokoknya satunya kalau yang meter kubik tuh pokoknya 1.000 gitu. Nah, terus sebenarnya kalau di soal ini diketahuinya tuh 13,54 gitu dan ini satuannya masih belum meter kubik. Jadi dikali 1.000 makanya dapatnya 13540 ini biar nyamain satuan gitu. Masa kali per meter kubik ya berarti. Nah, pokoknya udah V2-nya. Nah, aku ngitungnya di atas sini ya, Re. Ini kayak harusnya di bawah sini tapi intinya sama karena V2-nya, V1 kan kita udah nemu. Ru air ini ya kalian hafalin aja lah. Terus ru raksa ini kita tahu dari soal, tapi kita nggak tahu kecepatan di pipa nomor 2 yang diameternya hanya 250 mm. Jadi hitung dulu. Cara perhitungannya sama persis kayak yang A. Nanti dapat kecepatannya 4,082 meter per second. Terus nanti tinggal dihitung dengan rumus hitung beda tinggi air raksa di H, dapatlah hasil 0,033 meter. Itu beda tinggi air raksa di H. Kayak gitu untuk ini nomor 2. Oke, sejauh ini apakah aman atau ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Bisa lanjut? Oke, aku lanjut ya. Oke, saya bentar. Nah, selanjutnya ini soal nomor 3, yaitu pipa paralel. Eh, sorry.
menghalangi. Oke, jadi di sini dia kasih tahu pipa paralel dan seri jadi satu gitu, terus punya C-nya sama semua 120. Sorry. Terus jika pipa AC mengalirkan debit, AC itu yang tengah ini, debitnya 200 liter per detik atau 0,2 meter kubik per detik. Terus dia nanya A, B, C, D-nya seperti ini. Nah, perlu diingat kalau pipanya pipa paralel itu HF-nya sama, tetap HFA sama dengan HFB gitu kan kalau yang gambar di bawah sini. Tapi Q-nya itu Q total, rumus yang ini. Nah, jadi di setiap sisi ini head loss-nya tuh sama. Tapi untuk Q-nya, misalnya Q1, Q2, Q3, ini itu ditambah baru kita tahu versi satu ini doang gitu. Terus soal ini itu dia combine antara seri paralel dan seri gitu. Yang mana misal pipa AB dengan pipa BC itu namanya pipa seri. Sementara ABC dengan pipa AC, nah itu baru pipa paralel. Nah, itu jadi di dalam rangkaian ini tuh ada dua rangkaian jenis pipa gitu. Terus balik lagi kayak kataku, kalau informasinya kita masih dalam bentuk milimeter, sentimeter, itu ubah aja ke meter. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Yang A, hitung debit pipa ABC. Nah, ini diabaikan aja ya, Rek. Mohon maaf. Nah, di situ kan hitung debit pipa ABC. Nah, ABC kan yang di sini tadi ya. Di mana ABC ini adalah kalau AB, BC itu dia seri. Nah, kalau seri berarti kan Ki AB sama dengan Ki BC. Karena kan syarat seperti nomor satu tadi, kalau pipanya ekivalen atau seri gitu, Q-nya pun sama, HF-nya sama. Tapi kalau ABC dengan AC itu Q-nya tuh ada Q total gitu, Q yang penambahan. Nah, di sini yang pertama kan dituliskan pipa AC dan pipa ABC itu paralel. Maka kita pakai rumus HF, HF AC sama dengan HF ABC gitu. Q AC-nya kan kita tahu 0,2 0,2. Terus eh, KAC-nya kita bisa perhitungkan karena kita punya data panjangnya berapa, diameternya berapa. Terus Ki ABC, nah Ki ABC ini kan yang kita cari. Nah, terus Ki ABC itu bisa kita hitung dengan apa? Karena tadi eh, penambahan ya, karena kan dia nambah di sini ya. Nah, itu jadinya tuh Ki AB plus Ki BC sama dengan hasilnya nanti perhitungan yang sama pakai K. K sama dengan K kecil kali L, di mana K kecilnya 1/0,2785 dikali C dikali diameter. Nanti hasilnya ada QAB, ada KAB dan KBC, dapatlah KABC. Nanti dijumlahkan. Tinggal dimasukkan semua angka-angka rumusan. Nanti kalian tinggal uh, ubah ubah ruang. Nah, terus kalau yang B kan dia hitung debit AD ADC KAD KADC itu. Nah, KAD plus KAD. Dapatlah hasil KAD. KADC, sorry. KADC. Jadi nomor A, yang poin A sama poin B itu sama perhitungannya. Yang penting eh head loss-nya sama, maka kita bisa pakai perhitungan Q pangkat 1,8 kali K. Q-nya kan salah satu kita ketahui, K-nya bisa dicari melalui panjang dan diameter pipa. Seperti itu. Oke, kita next dulu. Terus, nah, yang saya hitunglah head loss AD. Nah, AD-nya tok gitu. AD aja. Nah, kan dia seri ya. Berarti kan Ki AD sama Ki DC sama Ki ADC itu harusnya sama. Nah,
HFAD sama dengan QAD 1,85 dikali KAD. Nah, QAD-nya kita dapat dari mana? Yang kayak sebelumnya, QADC yaitu 0,080. KAD kita dapat juga dari perhitungan sebelumnya segini, maka langsung dapat nilai HFAD-nya. Nah, sama dengan head loss DC, hitunglah head loss DC. HFDC sama dengan, sorry, ini nanti apa namanya? 0,08 KDC-nya sama, terus 0,489 M. Seperti itu. Sejauh ini ada yang mau dipertanyakan? Apakah bisa dilanjut saja? Lanjut. Oke, tak lanjut ya. Nah, soal nomor 4 ini menurutku soal yang paling susah dari semuanya, yaitu tentang reservoir, di mana ada pipa yang menghubungkan tiga buah reservoir, yaitu A, B, C, di mana mereka bertemu di titik D. Terus kita dikasih tahu pipa AD, DB, DC, terus panjangnya berapa, diameternya berapa, C-nya berapa, gitu. Terus elevasi. Nah, elevasi C ini kita nggak tahu, kita tahunya cuma A dan cuma B. Dan kita pun nggak tahu titik D ini sebenarnya di atas B, apakah di bawah B atau seperti apa. Nah, cuman perlu diketahui bahwa ada persyaratan seperti yang di bawah ini, pipa cabangan reservoir. Misal titik X ini ya, titik X itu berada di bawah A tapi di atas B dan C, maka debit yang akan dikeluarkan A atau dari AD ini akan terbagi dua, di mana ke DB dan ke DC. Tapi ketika titik X itu berada di bawah A dan berada di bawah B, maka debit yang besar atau debit yang gedenya itu nanti punyanya si DC, karena dia akan menerima dari AD dan BD kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau aku lupa kenapa, tapi aku juga udah ngecek jawaban teman-temanku, rata-rata kami melakukan hal yang sama, di mana kalau berdasarkan gambar kan B itu di bawah D ya teman-teman. Tapi kami memperhitungkan dengan bahwa B itu berada di atas D. Jadi ini gambar aslinya seperti ini, tapi gambar alirannya tuh seperti yang di kanan. Jadi A ke D, B ke D, D. Terus dua debit ini akan ke DC. Jadi DC debit yang besar. Dan sejauh kami menjawab dengan cara seperti itu, dibenarkan Pak Bowo gitu. Oke, mungkin kita next dulu. Ini pokoknya A, jika air mengalir dari B ke D. Nah, ini. Oh, sorry. Nah, ini kan dia emang udah bilang ya dari B ke D, berarti kan B-nya di atas D gitu. Dengan debit 50 liter per detik, hitung head loss-nya BD. Sorry. Nah, eh nih, diketahui bahwa elevasi B di atas D, karena dia bilang alirannya B ke D. Nah, Ki BD sama dengan 0,05 meter kubik per second. Pakai rumus H biasa, di BD sama dengan 0,05, pakai yang ini. K-nya kita tahu tadi diameternya berapa, kita tahu panjangnya berapa, kita tahu nilai C-nya berapa, nanti kita bisa menentukan, mengetahui berapa nilai HBD. Ya, HBD. Nah, itu nilainya 1,514 meter. Terus, pertanyaannya yang B, hitung debit AD. Debit AD. Nah, kita kan tahu ya dari A ke D, dari elevasi A itu 100. Nah, tapi 100 itu bukan berarti 100 ke D ya, teman-teman. Tapi misalnya kan itu 100 dari permukaan tanah. Sementara B-nya 50 dari permukaan tanah. Nah, terus
Berarti kan selisih antara A ke B, ini kan ada 50. Jarak A ke B itu 50. Terus jarak dari B ke D itu 1,514. Nah, jadi berapakah jarak A ke D? Itu nanti tinggal langsung bisa ditambah jarak AB plus jarak A ke B terus B ke D, atau langsung kita ketahui dulu titik D-nya berapa. Titik D-nya berapa ya langsung aja, kan B-nya tuh terletak 50 di atas permukaan tanah, ininya terletak di atas 50 di atas permukaan tanah, terus selisihnya dengan titik D 1,514. Nah, tinggal dikurangkan, berarti titik D kalau kita ukur berada di atas tanah itu 48,486 meter. Maka HFAD jarak A ke titik D itu tinggal 100 dikurang 48,486. Atau seperti tadi yang aku bilang, bisa juga 50 plus 1,514 kayak gitu. Pokoknya kita tahulah, udah nih HF-nya berapa. Nah, karena dia nanyanya hitung debit, kan rumus HF atau itu sama dengan debit dikali K. Yang kita nggak ketahui adalah Q-nya. Berarti FD. Terus uh, DC. Nah, Q-nya seperti yang aku bilang tadi, karena DC-nya itu dari D ke C itu adalah yang menerima semua debit, maka kita bisa mengetahui nih berapa debit DC. Debit DC-nya adalah 0,05 tambah 0,677. Ini penjumlahan dari sebelumnya, dapatlah kita debitnya segini. Karena dia hitung head loss, rumusnya tetap sama seperti awal, Q-nya sudah kita ketahui, K-nya kita perhitungkan dengan C, D, dan L yang juga dikasih tahu dari soal, maka kita tahu HFDC-nya berapa. Dan jadi sebenarnya dari sini pun kita bisa tahu titik D tadi kan, kalau mau menuliskan, oh, sorry, sorry, sorry. Nah, terus kalau mau menuliskan, kita tahu cari tahu D-nya, titik C itu di mana, ini itu terjawab di nomor D. Langsung aja, kan titik D itu tingginya 48,486 meter di atas permukaan tanah. Selisihnya dengan titik C adalah sebesar HFDC itu sendiri. Maka langsung kita kurang, maka kita bisa tahu titik C itu berada di 42,362 meter. Itulah elevasi untuk poin C. Seperti itu, teman-teman. Apakah cukup dan bisa dipahami dan dilanjutkan? Jadi yang penting, inti dari soal nomor 4 ini adalah benar-benar memahami letak dari masing-masing posisi reservoir ini, di atasnya siapa, yang ini BK atau siapa yang atasnya ABK atau hanya A atau hanya B, seperti itu. Oke, aman? Apakah bisa dilanjut? Atau ada yang dibingungkan atau dipertanyakan? Lanjut. Oke, aku lanjut ya. Ini langsung soal terakhir. Singkat saja. Jadi soal terakhir ini adalah poinnya adalah head loss pompa untuk menentukan pompa. Jadi kan dia bilang pengaliran A dari reservoir A ke reservoir B. Nah, ini reservoir A ke reservoir B dilakukan dengan pemompaan. Jadi pompanya ada di sini. Jadi alirannya dari A naik ke B. Diketahui elevasi muka air A itu 130, elevasi muka air loh ya, muka air, dan elevasi pipa inlet di B itu 160. Panjang pipanya 600, diameter pipanya seperti ini, dan J-nya seperti ini. Nah, ini aku gambar lagi aja. Nah, pertama, dia nanya kan, head loss, hitunglah head statiknya. Nah, head statik itu, atau biasanya kita kenal sebagai HS, adalah jarak vertikal antara permukaan air dua reservoir. Permukaan air dua reservoir.
kan ini 130 ya kita tahu nih, ini 160. Tapi kan sebenarnya dia bilang 160 itu adalah pipa inlet. Nah, ya maksudnya permukaan air yang inlet itu mampu keluarkan gitu. Nah, jadi untuk eh jadi head statiknya itu bisa langsung dihitung. HS kan selisih ya, sama dengan 160 kurang 130 sama dengan 30 meter. Jadi diketahui nilai head statik sebesar 30 meter. Ini tipe ya sebesar itu. Nah, terus nomor B, yang B. B kan hitunglah head loss mayor dan minor jika debitnya sebesar ini. Nah, yang dari tadi awal kita hitung sampai sekarang itu namanya head loss mayor. Rumusnya adalah HF sama dengan Q kali K. Nah, kita kan taunya cuman Q ya. Di head loss mayor memang kita hanya butuh Q dan K. Datanya sudah lengkap dari soal. Cuman kalau untuk head loss minor, itu ada data yang kurang. Eh sorry, itu datanya ada yang kurang yaitu KAF dan V. Nah, eh kita hitung dulu A-nya itu bisa kita ketahui dari diameter. V-nya ini tujuannya kita untuk mengetahui V, dapatlah hasilnya segini. Nah, head loss mayor, sekali lagi perhitungannya seperti biasa, Q kali K, dapatlah hasilnya sebesar segini. Terus HM-nya, sorry terganggu. Terus head loss minornya, jadi head loss minor itu sebenarnya banyak ya. Head loss minor itu bisa karena belokan, bisa karena katup dan lain sebagainya. Cuman pas di hidrolika ini kami cuma diajarinnya terkait belokan. Nah, aduh nggak bisa lagi. Nah, di sini tuh saya- oke. Nah, Kak, belokannya kita dikasih tahu 0,6. Cuman tuh belokannya tuh ada tiga, teman-teman. Jadi jumlah belokan itu harus diperhitungkan. Nah, ini kan satu, dua, tiga. Nah, jadi nggak bisa langsung serta-merta Kak aja gitu nggak bisa. Tapi harus diperhitungkan berapa jumlah belokannya. Nah, misalnya ada belokannya ada 5, ya wes berarti nilai head loss minor kalian harus dikali 5 kayak gitu. Nah, di sini tadi kaknya kita dikasih tahu 0,6, belokannya ada 3, maka HM total atau head loss minornya N kali K kali V pangkat 2 per 2G. G-nya gravitasi, V-nya berdasarkan perhitungan kita di awal, lalu dapatlah hasil sebesar, ini aku langsung total ya. Ah ya, sorry. Nah, ini hasilnya 2,832 meter. Ini, sorry ya, ini nggak nyambung di sini. HM totalnya jadi 2,832 karena dia nanya berapa head loss mayor dan berapa head loss minor. Berarti nggak ada penjumlahan, jadi langsung aja berturut-turut 59505 meter dan 2,832 meter. Ini jawabannya. Nah, terus soal pertanyaan yang terakhir, hitunglah head pompa total. Nah, head pompa ini sebenarnya kalau dilihat dari PPT Bapaknya itu lumayan complicated ya. Cuman yang kami pelajari untuk menghitung secara dengan data yang ada itu rumus head pompa sama dengan head statis. Kita ketahui dari A, terus head loss mayor itu HF, dan head loss minor itu HM. Ini kita udah dapat dari poin A, poin B, dan V pangkat 2 per 2G ini kecepatan kita udah dapat juga di poin B. Jadi langsung saja diperhitungkan, tambah hasilnya dapatlah sebesar 93,910910 M. Nah, head inilah yang nantinya kita, kalau kalian nanti udah masuk ke PB PAM atau ESDAM, nilai inilah yang akan dimasukkan ke dalam spesifikasi pompa. Nanti ada pompa yang memang bisa sanggupnya segini gitu. Ada pompa yang nggak sanggup apabila headnya tuh sebesar ini. Kayak gitu. Oke, mungkin dari nomor 5 ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah aman? Ini untuk yang soal 2021-nya masih aku bikinkan rangkumannya dulu ya.
Oke, apakah sudah aman semua ya? Oke, mungkin aku kembalikan ke Raka aja karena terlihat tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fiza atas tutornya. Karena emang udah kayaknya teman-teman nggak ada pertanyaan, mungkin bisa diakhiri saja tutor S hidrolika kali ini. eh Mungkin Mbak Fiza ada closing statement atau apapun. Oke, sekali lagi mohon maaf ya Rek karena aku cuma bisa mentutorkan untuk yang soal 2022 dan itu pun esai karena kalian kan katanya pilgan ya. Cuman tetap ada kemungkinan soal perhitungan ini pasti muncul dan yang materi tentunya bobotnya juga beda nanti. Yang pasti pas ngitung jangan lupa satuannya disamakan. Terus untuk yang soal 2021-nya mohon maaf menyusul nanti aku kirimkan versi rangkumannya aja ke Raka. Itu aja sih dari aku. Terus kalau misalnya memang masih ada yang dibingungkan, mungkin malam ini feel free aja untuk ngechat aku kalau ada yang mau ditanyakan. Udah, itu aja. Terima kasih. Aku kembalikan lagi Baik, ke Raka. baik. Terima kasih Mbak Fiza atas tutornya. Kan emang udah dapat dicukupin bagi teman semua, udah nggak ada pertanyaan. Mungkin kalau masih ada pertanyaan tentang soal hidrolika, mungkin bisa langsung menghubungi Mbak Fiza aja. Sekian tutor EAS hidrolika kali ini. Saya sebagai MC, apabila dapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.